Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Anggraini Putri, mahasiswa PPG Biologi dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Saat ini, saya bertugas di SMA Darul Islam Gresik sebagai guru biologi. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran untuk rencana aksi yang keempat menggunakan model Project Based Learning melalui pendekatan STEAM pada materi sistem pencernaan, submateri kebutuhan kalori harian, dan menu sehat seimbang. Video ini diambil pada tanggal 21 November 2022 dan 25 November 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ayo dipimpin doa terlebih dahulu. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sarla dan Lisa. Sebelum kalian mulai pembelajaran, Bu Yeni minta untuk dilihat seragamnya apakah sudah rapi, dicari sekelilingnya, apakah ada sampah. Tidak ada. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, kalian masih ingat pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Zat-zat makanan. Di dalam zat-zat makanan itu kan berarti terkandung nutrisi ya. Kandungan zat makanan itu apa saja? Ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral. Oke. Nah, siapa yang masih ingat fungsi dari karbohidrat? Ya. Karbohidrat fungsinya untuk menghasilkan energi. Coba kalian perhatikan ya, gambar yang ada di layar. Itu gambar apa? Sayuran, oke. Buah-buahan, ikan. Jadi setiap makanan itu kan mengandung zat gizi. Jadi ternyata makanan yang kita makan itu tidak boleh sembarangan ya. Ada takarannya gitu, ada porsinya gitu. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori harian dan merancang menu sehat. Apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Melalui pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan pendekatan STEAM. Yang pertama, melalui kegiatan praktik pengukuran berat badan dan tinggi badan sehingga kalian bisa menghitung besarnya BMI dan BMR dengan tepat. Keempat, melalui penugasan proyek kalian bisa merencanakan program diet atau menu sehat seimbang dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian melalui penugasan proyek menyajikan produk menu sehat seimbang sesuai kreativitas. Untuk aspek penilaian ada 3 aspek. Aspek pertama yaitu aspek sikap. Bu Yeni amati melalui proses pembelajaran. Aspek pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan tes keterampilan. Bu Yeni lihat bagaimana ketika kalian mengerjakan proyek kalian ya dan melakukan presentasi ya. Presentasi ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Coba kita peregangan dulu ya. Terus kemudian coba kalian berdiri. Sekarang ikuti gerakannya Bu Yeni ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk
di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, sudah konsentrasi? Sudah. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Dari video ini ya, coba kalian temukan informasi apa yang penting dari tayangan video ini ya. Kebanyakan pelaku liar yang dilakukan oleh kaum wanita, bukan berarti kaum pria tidak melakukannya juga ya. Dia itu sendiri tidak hanya untuk menurunkan berat badan, namun juga untuk meningkatkan berat badan. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan badan. Kita lagi ya dia. Ya emang teman-teman hari ini tuh cheating day saya. Minggu ini saya sudah melakukan diet. Dalam rangka pengen, tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih diet itu apa? Contoh utama dari efek pola makan yang buruk. 4 dari 10 penyebab utama kematian di Amerika Serikat bahkan di dunia secara langsung dipengaruhi oleh diet, yaitu penyakit jantung, kanker, dan Menurunkan berat badan. Tapi juga bisa untuk menaikkan berat badan. Di Indonesia ya, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ya, Bu Yeni minta. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang silahkan kalian atur bangkunya, posisikan dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan berdiri. Kelompok 1 mana? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke. Coba siapa yang bisa mengungkapkan isi yang ada di video tadi? Ternyata diet tidak hanya digunakan untuk menurunkan berat badan, tetapi bisa juga untuk menambah berat badan jika kekurangan gizi. Ternyata diet juga dapat menimbulkan penyakit diantaranya yaitu kanker, jantung, dan diabetes. Selanjutnya kalian coba cermati gambar yang ada di layar. Oke, coba kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kalian selidiki setelah melihat tontonan video. Ayo, kelompoknya ada nih. Pertanyaan yang sudah kamu buat, coba Bu Yeni pengen tahu ya. Beberapa kebutuhan kalori harian pada tubuh kita. 3. Dapatkah kalian merancang menu sehat seimbang untuk kebutuhan kalori harian? Sekarang coba dilihat di LKPD-nya, bisa juga dibuka bahan ajarnya. Jadi hari ini kita akan menghitung apa? Rumusnya sama dengan BB dibagi TB 18,5. Ya, berarti sampai 24 ya. 31 ya, berarti sampai 40, berarti ini obesitas. D. Setelah dihitung BMR-nya, kalian menghitung apa? KKH, kebutuhan kalori harian. Kebutuhan kalori harian adalah kategori aktivitas dikalikan BMR. Oke, sekarang ya, kalian akan mendesain perencanaan proyek. Jadi tema proyek kita hari ini apa anak-anak? Merencanakan menu sehat ya, seimbang sebagai program diet sesuai dengan kebutuhan kalori harian. Untuk latihan, maka kalian harus menghitung berat badan dan tinggi badan masing-masing anggota kelompok. Begitu. Selanjutnya kalian hitung kebutuhan kalori hariannya. 163. Berapa? 172. Ayo Putri. 8,7. Ini sudah ketemu, baru 1,7 kalikan hasilnya ini. Coba dicari. Di sini ada aktivitas. Hasil ini ya dikalikan dengan kategori aktivitas fisik. Nah, kamu kan anak pelajar. Apa yang dilakukan anak pelajar? Sudah? Sudah, makasih. Berarti ini yang BB biasa ya, Bu? BB biasa. Iya, BB biasa. Gizi baik. Ya, berarti kan kamu nggak perlu sebenarnya ini nggak perlu menghitung BBI karena kamu gizinya sudah baik. Hasil berapa? Berat badannya 54. BMI-nya kategorinya apa? Gizi baik. Gizi baik. Oke. Hitung juga buat Bunga, buat Suham.
Itu gizi baik ya, tulis gizi baik. Terus kalau gizi baik nggak perlu gini, nggak perlu ini, kan sudah baik. Ayo nggak apa-apa. Terus BMR-nya berapa, KKH-nya berapa, sudah benar kok. Oke Nana, untuk yang kategori BMI berarti kan diantara kalian bagaimana status gizinya? Jadi itulah anak-anak, gunanya kita menghitung BMR hari ini ya, menghitung BMI hari ini adalah untuk melihat kebutuhan kalori kalian itu satu harinya itu sudah memenuhi apa belum. Untuk tahap menyusun jadwal, silakan kalian susun jadwalnya. Ini BMR analisis menu sehat. Nah, selanjutnya Nana, ini kan adalah tugas proyeknya. Selama pengerjaan proyek kalian ya, kalian harus melakukan monitoring. Nah, Bu Yeni harus tahu, kalian harus melaporkan perkembangan proyek kalian sampai mana, ada kesulitan atau tidak, begitu ya. Nah, kesulitannya apa? Bagaimana perkembangannya sampai mana, gitu. Nah, ditulis di logbooknya. Paham? Nah, silakan kirim buktinya dalam mengerjakan proyek. Misalkan menentukan responden seperti itu. Nah, kirim buktinya berupa logbook, ditulis, nanti minta tanda tangan Bu Yeni atau bisa via chat ya. Jadi saya tahu perkembangan proyek kalian. Nah, jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas proyeknya dengan baik. Jadi kita hari ini bertemu kembali ya di pembelajaran biologi, masih pada materi sistem pencernaan untuk menghitung kebutuhan kalori harian dan menghitung menu sehat seimbang. Jadi hari ini kalian akan melakukan presentasi. Presentasinya Bu Yani beri waktu 5 menit untuk menyampaikan, kemudian 5 menit berikutnya adalah sesi tanggapan dan pertanyaan oleh kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Menu makanan sehat untuk Suham KKH 2056. Menu makanan pagi yaitu nasi telur 108 KKL, kopi susu 135 KKL. Menu makanan siang nasi campur 403 KKL, jumlah 2056. Misalnya kan KKH-nya, kebutuhan kalori hariannya itu 1250. Jika seseorang itu mengonsumsi makanannya itu kalorinya lebih dari itu, apa yang akan terjadi? Kalau dikonsumsi dalam 1 sampai 2 hari itu tidak akan mengalami apa-apa. Tapi kalau lebih dari 1 sampai 2 hari secara konsisten terus-menerus bisa menyebabkan kelebihan gizi dan menyebabkan obesitas. Kita merancang menu diet sehat untuk Aldani, BMI-nya yaitu 36,99 dan itu termasuk obesitas. Kita merancang menu sarapan, ada ubi rebus sebanyak 125 kalori, air putih 0 kalori, sayur asam 88 kalori, air putih 0 kalori. Tadi kalian sudah melakukan presentasi ya, presentasi adalah karbohidrat. Nah, tapi kalau kebanyakan karbohidrat yang terjadi adalah penumpukan gula. Di dalam tubuh kita anak-anak itu ada hormon namanya hormon insulin ya. Ini fungsinya adalah mengubah gula darah menjadi gula otot. Jadi kalau gula kita di dalam tubuh kita itu asupannya tinggi ya, maka disimpan dalam bentuk gula otot. Nah, BMI ini ditentukan oleh pengukuran berat dan tinggi badan. Apa saja 4 kategori itu? Gizi kurang, gizi baik, gizi berlebih, dan obesitas. Ketika berat badan kita kurang atau berat badan kita memiliki status gizi berlebih, maka harus dihitung apa? BBI-nya. Bagaimana rumusnya menghitung BBI? Iya. Oke, betul sekali. Setelah kalian bisa menghitung BMR, selanjutnya yang dihitung adalah apa? Kebutuhan kalori harian. Nah, menu seimbang itu adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah yang berproporsi yang sesuai. Oke, jadi kira-kira siapa yang mau mengungkapkan pengalamannya hari ini tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Kita tahu tentang kayak jumlah kalori harian
aku sama teman-teman dan juga inovasinya bisa kayak ngatur menu makanan sehat, kelebihan gizi atau obesitas. Dan juga ternyata orang yang terlihat seperti kekurangan gizi ternyata kita tahu dan ternyata tidak seperti apa yang kita lihat. Oke, beri dulu untuk Puspita ya. Kasih apa yang sudah kamu pelajari? Oke. Ternyata makanan yang saya konsumsi sehari-hari mengandung banyak kalori sehingga dapat menyebabkan kelebihan gizi. Kita melakukan post test. Coba di scan barcode-nya. Sudah selesai ya post testnya semuanya? Sudah selesai? Oke. Bisa di scan juga. Nah, ini adalah untuk kegiatan refleksi kita hari ini. Suham, apa yang sudah dipelajari? Berarti ini apa? Mempelajari menu makanan sehat yang sesuai dengan tubuh kita. Oke. Cara menghitung kebutuhan kalori harian dan menyusun menu makanan sehat. Kesimpulan apa? Ya, pada pembelajaran kita hari ini, kira-kira kebutuhan kalori harian setiap orang itu berbeda-beda, bergantung kepada apa? Berat badannya, kemudian bergantung kepada tinggi badan. Sebagai anak-anak, sebagai rencana tindak lanjut ya, hari ini kalian coba buka modul ajarnya pada halaman yang. Nah, coba kalian baca sebagai tugas ya, kemudian buat resume atau buat rangkuman dari tugas hari ini. Paham? Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ayo kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.